Baiklah, hari ini kita akan membahas materi klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 kingdom terlebih dahulu, yaitu Kingdom Monera, Protista, dan Fungi. Anak-anak ustazah masih ingat apa pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Ya, benar sekali. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu ada ciri-ciri morfologi, ciri-ciri anatomi, ciri-ciri fisiologi, habitat, dan jenis makanannya. Dan ada beberapa ciri-ciri lainnya. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom ini ditemukan oleh Robert H. Whittaker. Ayo sama-sama kita bahas ciri-ciri dari Kingdom Monera, Protista, dan Fungi. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik. Karena pada kingdom tersebut akan dibahas tentang sel prokariotik dan eukariotik tersebut. Nah, di sini Ustazah telah menampilkan gambar dari sel prokariotik dan eukariotik. Nah, tampak pada gambar bahwa sel eukariotik itu memiliki nukleus, ya kan? Sudah memiliki membran inti sel. Sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Nah, kemudian pada sel eukariotik dia sudah memiliki kromosom yang banyak. Sedangkan pada prokariotik dia kromosomnya hanya tunggal. Dan pembelahan sel pada prokariotik itu adalah amitosis, sedangkan pada sel eukariotik itu adalah pembelahan secara mitosis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Kingdom Monera. Nah, ciri-ciri dari Kingdom Monera yaitu yang pertama adalah uniseluler. Uniseluler berarti memiliki satu sel. Kemudian, dia merupakan sel prokariotik atau yang tidak memiliki membran inti. Nah, kemudian pada Kingdom Monera, pada umumnya itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, Kingdom Monera itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada bakteri dan cyanobacteria atau alga biru. Nah, di sini ada tampak gambar bakteri dan cyanobacteria. Kita bahas bakteri terlebih dahulu ya. Nah, jadi bakteri itu terbagi dua, yaitu ada bakteri yang baik atau bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan bagi manusia. Nah, contoh bakteri yang menguntungkan itu adalah Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini terdapat pada usus untuk membantu proses pencernaan. Kemudian ada bakteri Lactobacillus casei. Kemudian bakteri yang merugikan itu ada Salmonella typhosa. Jadi Salmonella typhosa ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tipus. Nah, yang kedua adalah Vibrio cholera. Jadi Vibrio cholera adalah bakteri yang menyebabkan penyakit kolera. Nah, berikutnya bentuk-bentuk pada bakteri. Nah, jadi bentuk-bentuk pada bakteri itu terbagi tiga, yaitu ada bulat atau kokus. Kemudian ada berbentuk batang atau bacillus dan berbentuk spiral. Nah, jadi yang berbentuk kokus ini terbagi lagi, yaitu ada yang satu bulat, kemudian ada yang bergabung bulatannya, sama seperti bentuk batang dan bentuk spiral. Oke, berikutnya cyanobacteri. Nah, jadi cyanobacteri ini contohnya adalah Anabaena azola dan Noctos commune. Jadi cyanobacteri ini dapat berperan dalam pengikatan nitrogen bebas yang berperan pada tanaman. Baiklah, kingdom yang kedua itu adalah protista. Nah, ciri-ciri dari protista yang pertama uniseluler dan multiseluler. Jadi pada kingdom protista itu sudah berkembang, ada yang uniseluler dan ada yang sudah berkembang menjadi multiseluler atau bersel banyak. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, kingdom protista selnya adalah sel eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Nah, kemudian pada kingdom protista itu terbagi tiga, yaitu ada protista mirip hewan atau protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan atau alga, dan ada protista mirip jamur. Ayo sama-sama kita bahas ketiga jenis protista berikut ini.
Protista mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Jadi berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, protozoa terbagi 4, yaitu yang pertama adalah rhizopoda. Rhizopoda bergerak menggunakan kaki semu atau disebut dengan pseudopia. Kemudian yang kedua adalah flagellata. Nah, flagellata bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagel. Kemudian yang ketiga adalah ciliata. Ciliata bergerak menggunakan bulu getar atau cilia. Dan yang keempat adalah sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Baiklah, yang kedua adalah protista mirip tumbuhan. Berdasarkan pigmen yang dimilikinya, protista mirip tumbuhan itu dibagi 4, yaitu ada alga hijau, kemudian ada alga merah, alga kersik, dan alga pirang. Nah, yang pertama, alga hijau mengandung pigmen hijau atau disebut dengan klorofil. Yang kedua, alga merah mengandung pigmen yang berwarna merah yang disebut dengan phycoerythrin. Dan yang ketiga, ada alga kersik mengandung pigmen keemasan atau karoten. Dan yang keempat, ada alga pirang yang mengandung pigmen coklat kehijauan yang disebut dengan fukosantin. Yang ketiga adalah protista mirip jamur, yaitu terbagi 2, ada jamur air atau Oomycota dan jamur lendir atau Myxomycota. Berikutnya yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Nah, ciri-ciri dari kingdom fungi yang pertama adalah eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Jadi sebagian dari kingdom fungi ada yang uniseluler dan sebagian ada yang sudah multiseluler. Nah, yang ketiga, dinding sel terbuat dari zat kitin, hidup sebagai saprofit atau parasit. Jadi ada yang menempel, ada yang sebagai parasit atau merugikan inangnya. Nah, kemudian tubuh tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Nah, kumpulan dari hifa disebut dengan miselium dan tubuh jamur disebut dengan talus. Nah, berikutnya tidak memiliki kloroplas. Makanya jamur dikeluarkan dari kingdom Plantae karena tidak memiliki kloroplas. Nah, yang terakhir adalah berkembang biak dengan menggunakan spora. Nah, berikut adalah gambar dari contoh jamur. Di situ yang bagian atas ada tudung atau pileus, kemudian di batangnya ada bagian yang bernama cincin atau anulus. Nah, batang jamur disebut dengan stipe. Kemudian pada bagian bawah bisa kita lihat ada bagian miseliumnya, ya. Nah, ini merupakan bagian dari struktur jamur. Oke, yang terakhir. Nah, fungi atau jamur dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan cara reproduksinya, yaitu ada zygomycota yang berkembang biak dengan zygospora, contohnya pada jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Nah, kemudian yang kedua ada ascomycota yang berkembang biak dengan ascospora, contohnya pada ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada deutromycota. Contohnya pada jamur panu, ya kan? Atau Malassezia furfur. Nah, dan yang terakhir ada Basidiomycota. Contohnya pada jamur kuping. Nah, itu berkembang biak dengan Basidiospora. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, dan Fungi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kingdom Plantae dan Animalia. Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita kali ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Nah, kingdom Monera memiliki ciri-ciri yang pertama uniseluler atau bersel satu, prokariotik atau tidak memiliki membran inti, dan pada umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian kingdom Monera itu terbagi 2, yaitu ada bakteri dan cyanobacteria. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, kingdom Protista memiliki ciri-ciri yang pertama uniseluler dan ada yang sudah multiseluler. Kemudian selnya adalah sel eukariotik atau memiliki membran inti. Nah, kingdom Protista itu terbagi 3, yaitu ada Protista mirip hewan, ada Protista mirip tumbuhan, dan ada Protista mirip
jamur. Kemudian yang keempat, kingdom fungi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selnya adalah sel eukariotik, kemudian uniseluler dan multiseluler, tidak memiliki kloroplas sehingga dikeluarkan dari kingdom Plantae karena dia tidak memiliki kloroplas. Nah, berkembang biak dengan spora. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat paham apa yang sudah Ustazah jelaskan. Untuk diskusi bisa kita lanjutkan di classroom ya. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.